Gue taruh di ini deh. Terusin ke grup PSPK kalau gitu. Jadi kalau soal filter, ntar gue belum share screen ya. Bentar screen. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi gue udah nyiapin soal jadi biar angkanya sedikit bagus, nggak bagus-bagus amat, tapi spesifikasi soal kira-kira selalu sama. Jadi kalau soal filter itu, misalnya untuk bandstop filter atau bandpass filter yang lebih kompleks daripada low pass sama high pass, itu dia akan dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Jadi ada, ini baca dulu deh. Design a Chebyshev analog bandstop filter that will reject signals between 6 radian per second and 8 radians per second with at least 35 decibel attenuation. Jadi maksudnya adalah dari frekuensi 6 radian per second sampai 8 radian per second itu respon magnitudnya harus negatif 35 desibel. Jadi artinya gitu. Jadi 6 sampai 8 radian per second itu respon magnitudnya minus 35 desibel. Nah, terus and have an acceptable passband ripple of 2 decibel for frequencies below 4 radians per second and above 10 radians per second. Artinya dia boleh punya ripple 2 desibel untuk frekuensi 4 sampai 10 radian per second. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau dibandingin sama gambar, ini gambar soal lain. Jadi harinya, gue tarik dulu soalnya. Tapi ini stop sudah gambar aja. Ini input mega, artinya dia minta 8. Terus ini adalah 1. Ini minus 35 decibel. Terus ini adalah 1 kurang 1 decibel. Ini tadi katanya ini 4, ini 6, ini 8, Nah, jadi spesifikasi yang dikasih ini. Nah, jadi gini.
Terus ini satu ya, salah. Harusnya satu dalam skala linear kurang 2 visible. Nah, gini. Nah, artinya apa? Artinya apa yang ditarik ke sini? Berarti kita punya BSF specification ini. Nah, kalau lihat dari gambarnya, kita tahu nah ya, delta S adalah minus 35 decibel. Gitu. Kemudian 1 minus delta P adalah minus 1 dalam linear dikurang 2 decibel. Kemudian ada apa lagi? Ada omega pas band 1 adalah 4. Omega pas band 2 adalah 10. Omega stop band 1 adalah 6. Dan omega stop band 2 adalah 8. Tuh. Yang pertama yang kita pengen ubah adalah ini. Ini kita pengen jadiin nanti kita jadiin skala linear semua. Ya, ini simpen dulu. Nah, jadi kalau ngerjain disuruh desain filter, disuruh desain filter itu ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah yang harus dilakuin. Jadi akan punya filter specification. Jadi cara kerja alur kerjanya pertama kita punya filter specs. Untuk BSF ini kita udah kita definisiin. Jadi sekarang ke langkah kedua, kita konversi spesifikasi yang kita punya ke spesifikasi dari NLPF. Nah, NLPF itu apa? Nah, NLPF adalah LPF yang frekuensi stop band-nya dinormalisasikan. Omega pass band-nya, sorry. Frekuensi pass band-nya dinormalisasikan sehingga omega P sama yang 1. Jadi intinya untuk mempermudah desain filter, semua filter spesifikasinya kita ubah dulu jadi spesifikasi dari NLPF. Kemudian kita desain NLPF-nya dengan fungsi transfer HS. Nanti untuk mengubah fungsi transfer tersebut menjadi fungsi transfer dari filter yang diinginkan, misalnya band stop filter, kita ubah S-nya menjadi hal yang lain. Nah, pengubahan itu disebut istilahnya frekuensi transformation. Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Nah, jadi pertama kita cari NLPF spec-nya. Ini udah jalan kan? Tes.
Aman-aman. Oh ya, aman. Sip. Soalnya nggak ada. Jadi lanjut. Nah, kita berarti mencari spek NLPF untuk bandstop filter. Kan kita pengen bikin bandstop filter. Bentar. Oke. Pertama, kita lihat dulu. Nih. Jadi, untuk band stop filter dan band pass filter, itu ada yang namanya geometric symmetry. Geometric symmetry itu apa? Geometric symmetry itu adalah kalau omega P1 sama omega P2 dikalikan, hasilnya harus sama dengan omega S1 dikali omega S2. Nah, ini kalau kita lihat di sini, omega P1 kali omega P2, P1 dikali omega P2 tidak sama dengan, tidak sama dengan, nah, tidak sama dengan omega 1, omega S1 dikali omega S2. Tidak memenuhi geometric symmetry. Nah, sedangkan untuk filter BSF dan PF itu harus memenuhi geometric symmetry. Nah, caranya untuk menjadi geometric symmetry gimana? Caranya itu adalah dengan memodifikasi salah satu ketentuannya di sini. Jadi ada dua kasus katanya nih. Bisa jadi hasil perkalian dari pass band-nya kurang dari hasil perkalian dari stop band-nya, itu bisa lebih dari. Nah, kita lihat di soalnya. 4, ini pass band berarti 4 kali 10, itu kurang dari 6 kali 8. 40 kurang dari 8. WP1 kali WP2 kurang dari WS1 kali WS2. Berarti apa modifikasi yang harus dilakukan? Tadi kan yang ini kan, yang ini 40 kurang dari 48, kita BSF. Berarti ini cara bacanya WS1-nya perlu kita kecilin. Jadi W1 bendera, gue sebutnya W1 aksen aja. W1 aksen harus kurang dari W1 yang sekarang atau W1 spesifikasi. Sekarang harus kurang dari W1 yang sebelumnya. Nah, cara nyari W1 aksen yang barunya gimana? Yaitu dengan cara menggunakan ini. Jadi WS satu aksen sama dengan WP1 dikali WP2 dibagi WS2 aksen. Ya, sama dengan berarti 40 dibagi 8 sama dengan 5. Nah, berarti terdapat modifikasi pada spesifikasi WS1 menjadi WS1 aksen. Berarti yang tadinya 6, yang W1 aksen kan? W1. Yang tadinya 6 diubah menjadi diubah menjadi 5 untuk memenuhi geometri simetrik gitu. Tarik lagi.
Ini berarti spesifikasi barunya. Oke. Kemudian kita pengen nyari, sekarang kita masuk ke NLPF-nya. NLPF spec. Nah, tadi kan udah bilang kalau NLPF itu dia omega P-nya sudah dinormalisasi yaitu 1. Sementara itu WS-nya yang kita perlu cari. WS NLPF. Kita cari rumusnya di sini. Nih. Misalnya BPF. Berarti yang ini. Nah. Berarti WS NLPF adalah WP2 itu 10 dikurang 6 dibagi 8 kurang setengah. 10 kurang 4 dibagi 8 kurang 5. Kurang 2. Oke, berarti kita udah tahu WP sama WS dari NLPF kita. Nah, berarti sekarang kita bisa ke step selanjutnya yaitu design of NLPF. Design of NLPF. Nah, kalau mendesain NLPF berarti intinya desain LPF kan. Nah, ini mau desain LPF-nya yang Chebyshev atau Butterworth? Chebyshev ada, gue udah ngerjainnya Chebyshev. Lanjut. Bikin Chebyshev. Oke, tapi kalau mau desain filter apapun, mulainya itu dengan menentukan order filter. Nah, kalau order filter di Chebyshev adalah Chebyshev. Order filternya adalah ini. Ini Butterworth. Nah, ini. Cari baru supaya. Ini. Gitu. Nah, untuk tahu order filternya kan kita perlu tahu delta S kuadrat sama 1 min delta P kuadrat. Nah, sebenarnya kita udah tahu tadi. Tapi bentuknya masih kecampur. Ini dalam skala desibel, ini linear dikurang desibel. Nah, berarti ini kita perlu ubah dulu. Salah. Apa? Berarti delta S kuadrat. Ini cara ngitungnya, kalau delta S kuadrat, makanya 10 pangkat 35 per 10. Oke, gitu. 5 pangkat min 35 per 10. Nah, bisa kita lihat.
10 pangkat min 35 per 10. Nah, gitu maksudnya. Sementara 1 min delta 1 min sementara 1 min delta T di kuadrat yang adalah ini satu bentar, adalah 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 per 10. Nah, ini kenapa bentuknya gini? Bentar, kita lihat dulu. Ini bentuknya salah gue nih. Terus 1 delta P delta S. Salah gambar. Nah, gini. Ya kan? Gambarnya salah ada 1. Nah, gitu. Ya, sebenarnya bebas, tapi in general Chebyshev lebih bagus, soalnya dia ordernya lebih kecil dan uh, transisi dari stop band ke pass bandnya lebih cepat. Kalau gak ada ripple boleh, ya sebenarnya bebas lah. Tadi mana sih? Oh ini, ya. Jadi udah tahu ini kuadratnya berapa, terus ini kuadratnya berapa. Nah, itu nanti tinggal masukin ke dalam rumus ini yang cukup panjang, cukup gede. WS sama WP-nya kita pakai WS WP-nya NLPF. Jadi cos hiperbolik inverse dari 2/1. Nah, jadi dapat N-nya adalah N sama dengan 4. Karena gue udah ngitung. Lanjut. Nah, kalau udah tahu order filternya, yang perlu diketahui untuk desain Chebyshev itu adalah epsilon. Nah, ini rumusnya adalah nah ini bukan. Pelan-pelan dari.
somewhere. Nah ini dia. Di sini. Dia dapat dengan 0,764. Nah, kalau udah apa? Kalau di Chebyshev itu jadi bentuk umum persamanya adalah sebagai berikut. Sebagai berikut. Ini. Halo. Aman. Halo. Udah bang. Sip. Tadi sampai mana? Hilang di mana? Di atas. Tadi hilang di mana? Dari sini. Dari sini. Lo masih di atas lagi nggak sih? Atau nggak tahu deh. Yang banyak amat. Ya emang Chebyshev agak panjang terus. Apa? Banyak yang di itu. Ya pokoknya dari sini deh. Dari HS misalnya. Nah ya dari HS tadi. Jadi kita udah dapat order filternya. Kita cari epsilonnya. Jadi Chebyshev pasti punya nilai epsilon. Masukin ke rumus. Terus kita lihat rumus HS. Kita pilih rumus untuk n yang even karena n sama dengan 4. Ini gue sadur taruh sini. Terus berarti dari rumus ini yang kita nggak familiar kan berarti CK sama BK. Berarti CK sama BK perlu dicari. Kita perlu tahu CK, C1 sama C2, B1, B2. Untuk tahu CK sama BK perlu tahu DN. DN ada rumusnya. Karena kita order 4 berarti D4 dapat gini. Terus baru masukin ke dalam HS. HS NLPF. HS NLPF. Nah, untuk dapat HS yang sebenarnya, kita lakukan frekuensi transformation. Dengan cara mengubah semua S menjadi WS per S kuadrat tambah omega 0 kuadrat. Di mana W adalah WP2 kurang WP1, ini ada rumusnya. Di sini. Di sini. Terus ini W0 kuadrat center frekuensi dari geometrik simetri. Nanti jadinya kayak gini. Ini filter ini fungsi transfer dari filter BSF-nya. Selesai. Udah ada yang tanya nggak? Lanjut bang, lanjut. Ya, siap. Root locus belajarnya dari mana? Pengajian soal apa?
dari soal tahun-tahun sebelumnya kali ya. Nah, filter. Yang ini mungkin. Udah pada ngerjain soal ini belum? Respons dari Bu Irma. Soalnya dari situ soalnya lumayan bagus. Atau dari sini aja? Ngeliat soal dari tentang terus ini nggak ada. Dari yang Bu Irma aja kali ya? Kerjain dua nomornya lebih cepat. Yang ini ada. Nah, bisa dapat pol kan? Dari sini bisa diketahui zeronya dari GSHS-nya ada zero di min 1. Zero di min 1. Kemudian ada pol di min 2. Double. Nah, di konteks conjugate di S di min 1 plus minus B. Plus 1, 2. Gitu kan? Bener ya? Nah, 0 di min 1. Kemudian ada pol di min 2. Ini double. Tandain gimana? Terus ada di konteks conjugate min 1 sama kurang J. Berarti ada di sini. Satu, min 2, min 1. Min 1.
kalau udah gini kita ngelihat ini untuk dikopas dulu ya. Ini misalkan untuk K lebih dari 2. K lebih dari 2. Nah, katanya, kata properti kata properti ketiga, kalau nggak salah, properti ketiga. Nih, mana ketiga? Nih, parts of the axis, jadi sebelah kiri dari sejumlah ganjil pol atau zero adalah untuk K lebih dari 0. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di sumbu real ada 1, 2, 3 pol dan zero. Nah, di sebelah kiri dari jumlah pol dan zero itu, apabila dia ganjil adalah untuk lebih dari 0. Ya, gitu. Berarti ini untuk lebih dari 0. Terus ini, di sini, dia itu di sebelah kirinya sebuah pol atau zero, berarti termasuk gitu. Lebih dari 0. Kurang dari 0. Nah, berarti kalau yang ini sini. Oke, itu properti 3. Kemudian lihat dari properti 4. Branches of the root locus between two real poles must break off into the complex plane for K large enough. Ya, jadi intinya katanya apa katanya? Branches dari root locus. Jadi ini yang merah ini namanya locus. Itu bakal mencar ke complex plane. Complex plane itu ya sebelah sini. Complex plane tahu lah. Ini complex plane. Dia bakal ke sana untuk K yang cukup besar. Oke, itu. Nah, gue lihat sisi dulu. Oke. Nah, kan kita lihat ke persamaannya tadi kan. Kalau dilihat ini ordernya, order dari dia adalah order 1. Numeratornya 1. Order dari dia numeratornya adalah 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 4 dikurang 1 dari lokus akan menuju ke titik tak hingga. Itu kata propertinya 5. Propertinya 5. Nah, kata properti 5 juga dia akan pergi dengan suatu sudut K. Masih nyambung kan? Untuk sudut K. Nah, ambil rumusnya. Oke. Untuk K lebih dari 0, lihat. Ya, pokoknya
Gimana? Sudut ini kita masukin angka dari 0 sampai n min m min 1. Dari 0 sampai n min m min 1. Ya, Mbak. Oh ya, kebalik lagi. M sama dengan 1. Nah, berarti dari 0, 1, 2, ya. N min M. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Oke. Berarti dapat untuk akan didapat sudut. Jadi kita masukin rumus ini 0, 1, 2. Itu akan dapat sudut makin 0 adalah pi per 3. 0, 1. Terus dapat pi 2 pi per 3 dan pi per 3. Nah, ini salah. Salah. Nah, gitu. Untuk K kurang dari 0 didapat sudut nol 2 pi per 3 dan 4 pi per 3. Di sini dulu. Nah, kemudian kita udah tahu bahwa nanti bakal menuju ke tangga pada sudut-sudut demikian. Nah, tapi kita lihat dulu sudut itu terhadap titik apa gitu. Cara tahunya dengan properti 6 dari rumus ini. Nah, dapat apa tadi? Bagus apa namanya? Ya, pokoknya itu didapat titik hmm, dua dikurang 1 plus C dikurang 1 J kurang dan kurang. Oke,
ngerjain rumus yang ini kan. Serangan 1/3 dengan miliar terus ini. Ini hilang. Min 4, min 5. Min 4, min 5. Min 6. Min 5. Min 5/3. Oke. Berarti di sini akan dapat titik min 5/3. Min 5/3 itu berapa sih? 1,6 ya? Di sini. Ini jadi titik awal sudutnya. Untuk K lebih dari 0, katanya dapat pi/3, pi dan 5 pi/6. Ini pi/3. Terus ada 5 pi/6. Terus dia 5 pi/6, 5 pi. Ini asimptotnya berarti kan. Pakai pensil aja dibiarin. Sana. Nah, sementara untuk K kurang dari 0, akan dari sana, akan sana, dan sana. Nah, berarti sekarang tinggal digambar aja dari semua ketentuan tadi di lokusnya. Nah, jadi di dua ini ada dua lokus. Di dua ini ada dua lokus, soalnya dia tadi ini kan double pole. Jadi yang satu akan ke sana, udah digambar. Yang satu ke zero ini. Nah, sedangkan yang ini akan ke sana, untuk ke sana, yang satu akan ke sana. Oke, terus yang ini. Ini dua. Sana. Sana. Terus ini. Ini. Kita. Cara gambar lokus. Hai. Ada yang mau tanya? Properties ini ketentuannya apa? Apakah jumlah zero kurang dari pole? Oke, jadi ada beberapa properties yang nggak selalu harus dipakai gitu. Itu adalah, jadi properti 1, 2, 3 ini 1 sama 2 selalu dipakai, nomor 3 selalu dipakai, 4 selalu dipakai,
Nah, 5 sama 6 nggak harus selalu dipakai. Itu kan maksudnya pertanyaannya. Ntar ya. Properti sini ketentuannya apa karena jumlah. Nah, katanya kan dia ngomong ini ada backgroundnya. We know that n min m of branches n min m branches of the root locus go to 0. Nah, berarti kalau n min m-nya 0 berarti ya ini nggak dipakai. Gitu aja. Sama di sini kalau n min m-nya 0 nggak dipakai. Tapi kalau n min m lebih dari 1, ya ini bisa dipakai. Nah, terus kalau misalkan ini n min m, sorry, kalau ini 1 juga nggak bisa. Soalnya n min m 1, karena n min m sama dengan 1. Jadi the asymptote of one branches of the root locus intersect at one point at the point. Nah kan kalau cuma ada satu asymptote, dia intersect sama apa gitu? Nggak bisa kan? Berarti ya ini minimal 2 baru bisa dipakai. Jadi kalau recap, properti 1 sampai 4 selalu dipakai. Properti 5 itu, properti 5 ini untuk n min m 1 atau lebih, ini 2 atau lebih. Nah, kalau mau di apa? Ya lo. Ya, infinite 3. Infinite 3. Gimana? Jadi cuma ada satu zero di Taiga, terus? Ya, ya. Jadi misalnya ini nggak ada gitu. Ini conjugate nggak ada, tinggal sisanya ini doang. Ya, berarti kalau kayak gitu kan sebenarnya bisa agak intuitif juga sebenarnya cara ngerjainnya. Jadi kan lu ada 2 pole di sini, ada 1 zero di sini. Nah kan salah satu dari 2 pole itu pasti akan menuju zero ini kan. Nah sisanya berarti tinggal 1 pole lagi. Ya dia bingung nggak bisa kemana-mana kan. Cuma bisa ke sana doang. Kenapa dia nggak bisa ke atas? Karena kalau dia mau ke atas atau mau ke bawah, dia harus saling kompleks conjugate. Jadi butuh setidaknya 2 pole untuk pergi ke arah imajiner. Jadi pasti ke kiri atau ke kanan. Nah berarti kalau kayak gitu, bisa aja lo pakai rumus properti 5. Soalnya dia kan ada 1 menuju Taiga kan. Tapi ya sebenarnya nggak perlu, jadi udah ketahuan dia pasti ke sana kok. Nah kalau properti 6 nggak bisa. Apa? Oh, Taiga itu bisa ke kanan kiri arah 30 derajat kemana aja bisa. Tapi yang jelas jaraknya Taiga. Jaraknya Taiga. Kalau arahnya, oh enggak. Boleh aja pakai tapi enggak, maksudnya boleh dihitung tapi enggak semuanya akan dipakai gitu. Enggak harus dipakai. Udah kejawab belum, Dit? Kalau propertiesnya selalu dipakai. Pang bisa ulang kenapa yang pole kompleks conjugate geraknya gitu. Misalkan nah ini kan kita tadi dari sini kan, dari properti 1 sampai 6 kita dapat kayak gini. Bahwa di real akan ada yang kayak gini, terus sisanya kita punya asymptote, punya pole gitu-gitu. Ya kan? Nah, sampai sini ngerti kan? Oke, nggak ada yang ngomong, gue asumsiin ngerti. Nah, sampai sini berarti kita dari data yang kita punya,
daerah sini sama daerah sini nggak boleh dilewati oleh lokus. Karena itu udah punyanya si K lebih dari 0. Berarti si double pole yang di sini kita nggak bisa kemana-mana lagi kan. Dia cuma bisa pergi ke arah kompleks conjugate. Set gitu, keluar. Ya kan? Ya berarti ya dia berarti sana aja. Yang paling mendekati. Karena gue nggak tahu apakah bisa kayak gini. Dia masuk ke sini terus yang ini ke sana. Gue nggak tahu. Jadi dan setahu gue di apa namanya di slide Bu Irma pun nggak ada ketentuannya ini harus ke sana terus ini nggak boleh ke sana gitu, kayak nggak ada ketentuannya tapi cari yang paling masuk akal aja. Jadi gue ke sana terus ini ke sini, oke gabung, yang satu ke sana yang satu ke sana. Gimana Ki? Apaan nggak tahu, nggak ada ketentuannya. Ya setahu gue nggak ada ketentuannya tapi apa yang paling masuk akal aja. Ada yang tanya lagi nggak? Kayaknya sampai sekian saja karena udah mau buka. Ya Dit, silakan. Ya baru keluar, kasihan. Yang garis itu konjugat ya, emang sampai lewat batas imajiner. Lewat batas imajiner. Yang mana Dit? Yang ini? Yang kanan? Yang K lebih dari 0. Iya. Iya. Soalnya dia pengen menuju Taingga kan. Nah cuman kalau dia udah melewati batas imajiner ini, berarti dia udah di RHP kan misalnya, right hand pole. Artinya dia sistemnya udah nggak stabil. Ketentuan dia melewati batas itu. Soalnya dia pengen menuju Taingga dengan sudut 60 derajat. Arah panahnya ke kanan. Iya, soalnya dia mulainya dari properti pertama. Properti pertama bilang kalau pole diawali di pole GSHS di sini. Oke. Sekian dulu ya guys. Terima kasih Tripang, yang lain boleh keluar ya. Terima kasih.